Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, kenapa aku pergi ke gereja? Apakah karena aku sungguh ingin mencari Tuhan, atau hanya sekadar rutinitas, pelarian, atau mungkin demi rasa nyaman pribadi? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah cara kita melihat iman kita. Tidak sedikit dari kita yang menjadikan gereja sebagai tempat mencari kepuasan pribadi. Entah itu untuk memenuhi kekosongan hati, menutupi rasa bersalah, mencari hiburan, atau bahkan sekadar mengikuti tradisi keluarga tanpa arti yang mendalam. Kita hadir, tetapi hati kita belum tentu benar-benar terarah kepada Allah. Kadang kita lupa bahwa gereja bukanlah panggung hiburan. Gereja bukan tempat di mana kita datang hanya untuk merasa lebih baik, tetapi tempat untuk bertemu dengan Allah. Tempat di mana hati kita diperbaharui dan diubah oleh kasih-Nya. Jika kita hanya fokus pada apa yang membuat kita nyaman, kita bisa kehilangan makna ibadah itu sendiri. Sayangnya, jika kita terus menjadikan gereja sebagai tempat untuk mencari kenyamanan pribadi, ada dampak yang tidak kita sadari. Kita bisa kehilangan tujuan utama gereja, yaitu menjadi tubuh Kristus yang saling membangun dan melayani. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 24-25, "Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Gereja dipanggil untuk menjadi lebih dari sekadar tempat berkumpul. Itu adalah tempat di mana kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih. Jika kita datang ke gereja hanya untuk pelarian atau kompensasi, itu hanya akan menjadi solusi sementara. Kekosongan hati kita tidak akan benar-benar terisi, dan rasa bersalah tidak akan hilang, kecuali kita datang kepada Allah dengan pertobatan sejati. Ingatlah, hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera sejati bagi jiwa kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 1-2, "Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Gereja adalah tempat untuk merindukan Allah, bukan sekadar tempat mengisi waktu kosong. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan kerinduan sejati, hati kita dipenuhi oleh kasih dan damai yang tidak bisa diberikan dunia ini. Kita dipanggil untuk lebih dari sekadar hadir di gereja. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hidup. Efesus 4 ayat 11-13 mengingatkan kita bahwa Allah memberikan gereja karunia-karunia untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Setiap dari kita memiliki peran, dan ketika kita menjalankan peran itu,
kita ikut membangun gereja yang hidup dan berfungsi sesuai panggilannya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan mengevaluasi diri. Tanyakan dengan jujur, kenapa aku pergi ke gereja? Apakah aku datang untuk mencari Allah atau hanya untuk kepentinganku sendiri? Pertanyaan ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam cara kita beribadah dan hidup sebagai bagian dari gereja. Kita juga bisa mulai terlibat dalam kehidupan gereja. Jadikan gereja tempat di mana kita bertumbuh bersama dalam kerohanian, saling mendukung dan melayani. Dengan begitu, kita tidak hanya menerima, tetapi juga memberi dalam kasih Kristus. Kita belajar untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan hanya menjadi penerima. Gereja adalah tempat kudus di mana kita dipanggil untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Tempat di mana kita merendahkan diri, bertobat, dan menerima kasih karunia-Nya. Jangan biarkan rutinitas, pelarian, atau hiburan menggantikan esensi ibadah sejati. Datanglah ke gereja dengan hati yang terbuka untuk menerima sentuhan Allah. Mari kita ubah cara kita melihat gereja. Jadikan gereja bukan sekadar tempat mencari kepuasan pribadi, tetapi tempat di mana kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, bertumbuh dalam kasih, dan melayani sesama. Karena hanya di hadapan Allah, hati kita yang kosong akan dipenuhi dan hidup kita akan diperbaharui. Ingat ya teman-teman, gereja bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Amin. Jika pesan ini bermanfaat bagi Anda, silakan like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi, agar kita bersama-sama mengerti dan memahami apa dan kenapa kita melakukan rutinitas kekristenan kita. Mari kita terus bertumbuh bersama secara sehat di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.